Class, selamat datang kembali di sesi kedua mata kuliah pemasaran jasa. Sesi kedua kali ini kita akan membahas perilaku konsumen dan pemosisian jasa menggunakan marketing mix tradisional. Marketing mix atau disebut juga sebagai bauran pemasaran, itu serangkaian alat pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dan memuaskan pelanggan. Konsep ini biasanya dikenal dengan istilah 4P untuk produk barang dan 7P untuk produk jasa. Kita akan membahas marketing mix untuk produk barang, yaitu 4P. Pertama ada produk. Ini mencakup semua aspek terkait produk atau layanan yang ditawarkan kepada pelanggan, termasuk fitur, kualitas desain, dan merek. Tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua ada price atau harga. Harga merupakan jumlah uang yang akan dibayarkan oleh pelanggan ketika mereka sudah membeli sebuah produk tersebut. Strategi penetapan harga mencakup berbagai macam pendekatan seperti harga berbasis biaya, harga pasar, atau harga berbasis nilai, serta diskon yang ditawarkan khusus. Yang ketiga ada place atau tempat. Ini mengacu pada saluran distribusi yang digunakan untuk menjangkau pelanggan. Aspek ini mencakup pemilihan lokasi fisik, saluran penjualan, bisa dikatakan sebagai retail, grosir, ataupun online, dan manajemen logistik untuk memastikan produk tersedia di semua tempat yang sudah ditentukan. Yang kelima ada promotion atau promosi. Ini mencakup semua kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, minat, dan penjualan produk. Ini meliputi iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung. Dengan mengelola keempat elemen ini secara bersinergi, perusahaan dapat menciptakan proposisi nilai yang menarik bagi pelanggan dan mencapai tujuan bisnis mereka. Marketing mix untuk sektor jasa biasa disebut sebagai 7P, di mana pengembangan dari model 4P yang mencakup 3 elemen tambahan. Yang pertama kita bahas produk. Dalam konteks jasa, produk adalah layanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Ini mencakup karakteristik, kualitas, dan manfaat layanan tersebut. Contohnya, sebuah salon menawarkan pelayanan seperti potong rambut, perawatan, dan pijat. Yang kedua, price atau harga. Harga yang dibayarkan oleh pelanggan untuk menerima layanan. Penetapan harga dapat dipengaruhi oleh biaya kompetisi, persepsi nilai oleh pelanggan. Contohnya, salon dapat menawarkan berbagai macam paket dengan harga yang berbeda-beda untuk menarik segmen pasar yang berbeda. Yang ketiga, place atau tempat, di mana tempat mengacu pada lokasi di mana layanan disediakan dengan cara layanan tersebut dapat diakses oleh pelanggan. Jadi contohnya, salon yang mudah diakses baik secara fisik di lokasi ataupun secara online pemesanannya. Promotion yang keempat, yaitu promosi mencakup semua aktivitas yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan minat terhadap layanan tersebut. Contohnya, iklan di media sosial, promosi penjualan, dan program loyalitas untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Yang kelima ada people atau orang. Ini mencakup semua orang yang terlibat dalam layanan tersebut, termasuk staf, karyawan, pelanggan, dan owner sendiri. Kualitas layanan sangat bergantung pada interaksinya. Contohnya, pelatihan karyawan untuk memberikan layanan yang ramah dan profesional di salon. Yang keenam ada proses. Proses mengacu pada cara layanan yang disampaikan, termasuk prosedurnya, mekanismenya, alur kerjanya yang terlibat dalam penyampaian layanan. Contohnya prosedur pemesanan, check-in, dan penjadwalan layanan di salon. Yang ketujuh, physical evidence atau bukti fisik. Elemen ini mencakup semua bukti fisik yang dapat mempengaruhi persepsi pelanggan tentang pelayanan. Ini mencakup lingkungan fisik seperti alat, materi pemasangan, desain, dan lain-lain. Jadi, promosi yang digunakan untuk menarik pelanggan menggunakan marketing mix 7P memberikan pendekatan yang lebih komprehensif untuk merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran dalam industri jasa. Dengan mempertimbangkan semua elemen ini, perusahaan dapat menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik lagi, meningkatkan kepuasan, dan membangun loyalitas pelanggan. Sekian pembahasan pada sesi kali ini, diharapkan teman-teman bisa aktif berdiskusi pada sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semangat belajar!